Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban mengalami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dokter Ica berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dokter Ica memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dokter Ica sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dokter Ica dan menilai lambat. Usai kejadian, Dokter Ica menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Sudah disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berapa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dokter Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara menanggapi usulan hukuman kebiri bagi Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan gadis YT. Ia mendukung hukuman kebiri asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Taufik Hidayat tersangka penganiayaan dan penyekapan gadis YT melancarkan aksinya tersebut di sejumlah lokasi berbeda. Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menyebut terdapat 4 kos yang menjadi lokasi waktu terjadinya pidana tersebut. Korban mengalami sejumlah kekerasan selama kurun waktu tersebut, mulai dari pelaku melukai badan korban dengan bara rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah, kepala, mulut, dan telinga menggunakan helm. Korban juga mendapatkan kekerasan di bagian lutut. Pelaku melukai korban menggunakan benda tajam sehingga menyebabkan kesulitan berjalan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara mendukung hukuman kebiri kepada pelaku asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Saya pikir usulan yang disampaikan oleh rekan anggota DPRD itu sah-sah saja ya, dan biarkan nanti pemerintah yang akan menilainya, karena tentunya aturan itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya. Kita lihat peraturan pemerintahnya, kita lihat undang-undangnya, bahkan kita lihat juga aturan internasionalnya ya terkait dengan HAM dan seterusnya. Secara pribadi saya mendukung, tapi tentunya prosesnya ada mekanismenya dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jawa Barat dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung, secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih hutang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui
Dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses hukum kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka Taufik Hidayat terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jabar dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Jenazah Novia Rahmadani Sihotang, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, tiba di rumah duka di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kedatangan Novia disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Novia Rahmadani Sihotang, 25 tahun, tiba di rumah duka di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan W5, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Novia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di Jakarta sebagai siswa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Merah Putih pada Selasa 23 Juni yang lalu. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada 17 Juni sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pendamping Lasarmil. Keluarga juga menyatakan jika Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Pastinya kalau ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu, dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Anak kelima dari 6 bersaudara ini dimakamkan di pemakaman umum yang berada di kawasan Simar Sayang. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Batu Raja, Sumatera Selatan. Kementerian Kesehatan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Dr. Ihsan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda.
Hingga 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Yonanda Muhammad Taufik meninggal 17 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sehari kemudian, Anisya Musyaroh meninggal di Balikpapan, Kalimantan Timur akibat serangan panas atau heat stroke. (23 Juni 2026), Novia Ramadhani Sihotang meninggal dunia saat menjalani. Acara ini dipersembahkan oleh Dengan menggunakan mobil derek, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi truk tangki yang terguling di Jalan Banjar Sugihan Tandes, Surabaya. Sebelumnya, truk yang dikemudikan warga Kepanjen Malang ini sempat menabrak pohon masuk ke jalur berlawanan dan terguling. Pengemudi yang terluka parah akibat terjepit di kabin langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Truk tangki air di Jalan Banjar Sugihan terguling. Informasinya karena pengemudinya mengantuk, jadi kami menggunakan alat kendaraan unit ADR. Petugas menghimbau pengendara agar beristirahat jika mengantuk saat berkendara untuk mencegah kecelakaan serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safe, iNews melaporkan. Diduga stres berat akibat intimidasi 3 oknum DPRD seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta nekat akhiri hidup. Tak jadi dikunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo, sejumlah warga di Kabupaten Lampung Timur kecewa. Jokowi diperhitungkan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diendra Murni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi. Sebuah kapal motor nelayan ludes terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Api menghanguskan bagian mesin dan peralatan kapal dengan kerugian mencapai 1,6 miliar rupiah. Inilah rekaman video amatir saat kobaran api membakar kapal motor Sri Sumber Rejeki milik Karpandi, warga Brondong, Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu malam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa terjadi sesaat setelah kapal berukuran 28 GT ini merapat ke dermaga pelabuhan. Naas, saat seluruh anak buah kapal atau ABK sedang meninggalkan kapal untuk menunaikan ibadah sholat, asap tebal tiba-tiba muncul dari bagian depan rumah kapal dan dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman bersama personil Satpol Airut, Polres Lamongan, dan nelayan sekitar. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta adanya bahan bakar solar di dalam kapal, membuat proses jendakan api berlangsung selama 2 jam. Api baru berhasil dipadamkan total setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas pada pukul 21.20 WIB. Kapal Sri Sumber Rejeki mengalami kebakaran, kemudian upaya dari Satpol Airut Lamongan bekerjasama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah.
Hingga kini, pihak kepolisian dari Satpol Airut Polres Lamongan masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di ruang belakang. Aksi penyekapan ini diduga dilatar belakangi pencurian yang dilakukan salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Ini barang untuk tawanan perang ini. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Ini sudah biasa dipasung katanya di sini di rantai. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Kemudian salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ketiga orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan, sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap 2 pelaku penyekapan dan sedang mendalami kasus guna mencari kemungkinan ada tidaknya pelaku lain. Diduga curi 10 raket padel senilai 50 juta rupiah karyawan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dianiaya dan disekap pihak manajemen. Kini 4 pelaku penyekapan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Udah ketemu. Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, Abdul Latif akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan Latif dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, Abdul Latif yang juga karyawan lapangan padel juga dianiaya hingga mengalami luka di bagian mata dan mulut. Pemicu penyekapan berawal dari tindakan pencurian yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan padel, Latif mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai 50 juta rupiah. Bukannya membuat laporan polisi, pihak manajemen padel justru melakukan tindakan sepihak dengan menyekap dan menganiaya Latif. Keluarga korban berjanji akan mengganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak 1 juta rupiah per bulan. Namun ditolak pihak manajemen hingga 2 kendaraan milik keluarga Latif dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah intimidasi, Bang. Saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.